Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan alur cerita Bufarian seorang istri untuk episode malam ini 10 Juni 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan dibikin baper oleh kelakuan Dewa dan Nana, dan akan dibikin darting oleh kelakuan Bu Farah sama si Alia si Hileud Atel. Tapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, bagi dulu emak-emak, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Makasih. Di episode selanjutnya terlihat Bu Farah mengenalkan Reza kepada anak-anaknya sambil makan malam. Lalu Reza juga terlihat di sini salaman sama semua orang. Pas di sini sisi lain Pasha juga curiga kepada Bu Farah sama si Reza. Lalu Reza juga salaman sama Nana. Pas tangannya Nana mau dikecup, tiba-tiba Dewa berdiri sambil mengambil tangannya Reza. Lalu Dewa juga ngomong sama Reza, jangan sembarangan ngecup tangan istri orang lain, kata Dewa. Saya suaminya, kata Dewa sambil geram kepada Reza. Lalu Reza juga dia ngomong sama Dewa, ya maaf Pak Dewa, kata Reza ke Dewa. Lalu di sisi lain terlihat Bu Farah dihampiri oleh si Alia si Hileud Atel di kamarnya, dan si Alia si Hileud Atel menanyakan kepada Bu Farah, ada rencana apa lagi Bu Farah, kata si Alia si Hileud Atel. Bu Farah menjawab, tidak ada rencana apa-apa Alia, kata Bu Farah kepada si Alia. Lalu Bu Farah juga langsung berdiri kepada si Alia ngomong, kamu itu apa-apaan Alia, saya tidak punya rencana. Lalu singkat cerita, Bu Farah juga orang tua yang jahat malampir, dia kerjasama lagi sama si Alia si Hileud Atel untuk memisahkan Dewa dan Nana. Lalu di sisi lain terlihat Dewa sangat cemas keberadaan si Reza di rumahnya. Lalu Nana nyambung, ini Mas Reza ini ini Mas Dewa ini pasti cemburu gara-gara Reza ada di sini. Ya nak, kata Dewa kepada Nana. Lalu Nana juga langsung berdiri sambil dia ngomong sama suaminya. Lalu di sini terlihat Nana sama Dewa di kamar mesra-mesraan. Lalu Dewa tidak percaya kalau kamu tidak cemburu, ya mau apa lagi, kata Nana, saya tidak cemburu. Lalu Nana juga ngomong sama Dewa sambil mengecup pipinya. Nah itu cinta saya kepada Mas Dewa, itu buktinya, kata Nana kepada Dewa sambil tersenyum. Lalu di sisi lain terlihat Dewa yang mau mengantarkan Nana ke butik, tiba-tiba ada telepon dari si Alia si Hileud Atel si Nurus Tunjung, karena dia sudah seide sama orang tua yang jahat malampir Bu Farah. Dia mengerjain Dewa supaya tidak mengantarkan Nana ke butik. Lalu singkat cerita Dewa juga langsung berangkat ke meeting. Lalu pas di meeting sudah beres, Dewa menelepon Pasha. Pasha, kamu di mana? Kamu sama Nana, kata Dewa. Tidak Pak Dewa, saya tidak disuruh sama Bu Farah. Tadi juga mau sama saya, tapi Bu Farah tidak mengizinkan, malah mengizinkan sama Reza, kata Pasha kepada Dewa. Lalu Dewa juga sangat kaget dan terkejut. Sudah di sini Dewa juga menutup telepon dan ngomong sama si Alia si Hileud Atel. Lalu di sini Dewa juga udah nutup telepon sama Pasha, dia ngomong sama si Alia si Hileud Atel. Meetingnya besok bisa ditunda kan Alia, kata Dewa. Lalu si Alia juga dia ngomong, tidak bisa Pak Dewa, kata si Alia si Hileud Atel. Lalu di sisi lain Bu Farah juga dia mau ke butik dan Pasha juga akan menjemput Nana di butik. Lalu singkat cerita Pasha juga sampai ke butik dan Pasha ngomong sama Bu Farah, Bu Farah saya akan menjemput Nana sekarang, mau diajak pulang. Lalu Bu Farah ngomong, tidak bisa, Nana lagi kerja, kata Bu Farah. Lalu Pasha juga ngomong, saya karena disuruh Pak Dewa. Bu Farah, tidak bisa, pokoknya kamu diam di sini, kata Bu Farah sambil meninggalkan Pasha. Lalu Pasha juga dia menelepon Dewa. Pas di jalan Dewa yang mau meeting, dia menerima telepon dari Pasha. Lalu Pasha ngomong sama Dewa,
Pak Dewa, saya sudah di butik, saya akan menjemput Bu Nana, tapi Bu Farah tidak mengizinkan saya, malah saya habis dimaki-makin oleh Bu Farah, kata Pasha ke Dewa. Malam saya juga tidak boleh ke dalam, saya harus diam menunggu Bu Farah di luar, kata Pasha kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia ngomong sama Pasha, pokoknya kamu tunggu di sana, kata Dewa. Saya akan langsung menuju ke butik, kata Dewa kepada Pasha. Iya Pak Dewa, saya tunggu di sini, kata Pasha kepada Dewa. Lalu Dewa juga sudah nelpon, dia ngomong di mobil kepada si Alia, si Ledatel. Alia, kamu turun di sini aja, kamu duluan aja ke sana meeting, nanti saya nyusul, kata Dewa ke si Alia, si Ledatel. Lalu si Alia, si Ledatel juga dia tidak bisa menolak apa yang dikatakan oleh Dewa. Lalu si Alia, si Ledatel juga dia diturunin di tengah jalan sama Dewa. Dewa juga berangkat mau langsung ke butik, dan di sini terlihat si Alia, si Ledatel yang diturunin jalan. Dia ngomong sendiri dan marah-marah. Saya tadinya akan menjauhkan Nana sama Dewa, malah saya yang kena lagi, kata si Alia, si Ledatel. Lalu di sisi lain terlihat di sini di butik Nana yang lagi foto-foto, tiba-tiba Nana pingsan. Langsung Nana juga dipegang sama Reja. Lalu Putri juga langsung mengambil Nana dari tangannya Reja dan dibawa ke depan, dan di sini didudukin Nana. Lalu Nana juga dikasih minum sama Putri. Lalu Putri juga ngomong sama Nana, kamu udah pulang aja, jangan istirahat, jangan diterusin foto-fotonya, kata Putri kepada Nana. Tapi di sini Nana sangat ngeyel dan bandel. Lalu tiba-tiba lagi diomongin sama Putri, datanglah Pasha. Lalu Pasha juga mau ngomongin Nana, dan Nana juga dia juga masih bandel, dia mau meneruskan pemotretan. Lalu tiba-tiba datanglah suaminya Dewa. Lalu Putri juga ngomong sama Dewa, ini Pak Dewa, Bu Nana bawa pulang aja, karena dari tadi juga diomongin sama saya karena Nananya dasar bandel, kata Putri kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia ngomongin anaknya, ngomongin istrinya, pokoknya sekarang kita pulang, kata Dewa kepada istrinya. Lalu lagi dia mengajak pulang Nana, tiba-tiba datanglah malampir, yaitu Bu Farah, orang tua yang jahat. Dia mengajak Nana harus dipoto lagi. Di sini Dewa langsung berdiri kepada dan ngomong kepada ibunya sangat geram. Lalu terjadilah Bu Farah dan Dewa cekcok. Malah di sini Dewa juga tegas, pokoknya saya tidak mau terjadi apa-apa sama bayi saya, anak saya, sama kandungan istri saya, kata Dewa kepada Bu Farah. Pokoknya saya tidak tahu menahu, pokoknya Nana akan saya bawa pulang, kata Dewa kepada Bu Farah. Tiba-tiba lagi cekcok, Dewa juga mau membawa pulang Nana, datanglah Reja. Lalu Reja juga ngomong sama Dewa, Pak Dewa, iya bener, bawa aja Bu Nana, suruh istirahat, karena Bu Nana tidak boleh kecapean karena lagi mengandung, saya juga mau pergi, kata Reja kepada Pak Dewa sama Bu Farah. Lalu Bu Farah juga di sana sangat tidak bisa ngomong dan dia diam. Singkat cerita, Dewa juga membawa Nana pulang, dan di mobil Dewa juga cemerut tapi digangguin terus sama Nana. Lalu Nana juga dia dipeluk sama Dewa di dalam mobil sambil berjalan. Singkat cerita, Nana dan Dewa juga sampailah ke rumah, dan Nana juga malam harinya dia tidur. Dewa tidak bisa tidur sambil memandang istrinya. Lalu Dewa juga menelepon Putri. Lalu Dewa menelepon Putri, tiba-tiba di sini juga Putri juga menerima telepon dari Dewa. Ada apa Pak Dewa? Kata Putri ke Pak Dewa. Lalu Dewa ngomong sama Putri, Putri, saya mau ngasih tahu bahwa Bu Nana tidak akan ke butik lagi karena Bu Nana sangat kecapean. Pokoknya saya ngeberatin sama kamu, pokoknya apa-apa butik handle sama kamu, kata Dewa kepada Putri. Lalu Putri juga menjawab, iya itu memang yang saya mau, kata Putri. Pokoknya Pak Dewa, saya mohon
Pak Dewa harus tegas sama Bu Farah karena Bu Farah yang menyuruh memaksa Nana dia ke butik. Karena bukan apa-apa, Bu Nana itu lagi hamil muda, kata Putri kepada Dewa. Takutnya bukan apa-apa, takut terjadi apa-apa sama kehamilan Nana karena kehamilan Nana masih muda, kecuali hamilnya sudah tua, kata Putri kepada Dewa. Pokoknya sekali lagi Pak Dewa harus tegas sama Bu Farah, jangan sampai Bu Nana ke butik lagi, kata Putri ke Dewa. Di sini juga Dewa juga menutup telepon sambil bilang terima kasih kepada Putri. Setelah Dewa nelpon sama Putri, telepon sudah ditutup, dia ngelamun dan dia mikir benar-benar Mama Iti ini mau jahat lagi kepada saya, ingin memisahkan saya sama Nana dengan cara temennya Nana yaitu Reja suruh tinggal di rumah ini supaya bisa dekat terus sama Nana, kata Dewa sambil memandang istrinya. Pokoknya apapun yang terjadi besok saya akan bicara sama Mama, kata Dewa sambil memandang istrinya. Nah, itulah ulasan alur cerita Bukharian seorang istri untuk besok malam 10 Juni 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.